Yesus itu menjadi anak domba untuk dikurbankan, menghapus dosa orang Kristen. Shalom saudaraku, menyikapi konten saya terakhir ya, mengenai banyaknya umat Islam yang murtad bahkan sampai ke Tanah Minang. Mungkin banyak di antara kita yang kemudian bertanya-tanya mengapa ya gelombang murtad sangat besar akhir-akhir ini, dan ini terjadi di berbagai belahan dunia manapun. Ada yang bilang karena zaman ini adalah zaman internet sehingga membuka semua sesuatu informasi ataupun kebenaran yang selama ini dihalang-halangi atau ditutup-tutupi. Ada juga yang bilang karena sekarang banyak apologet Kristen yang mengkonter setiap penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh polemikus. Mungkin kedua alasan ini ada benarnya. Tapi kalau menurut saya, semua ini bisa terjadi karena sekarang Alkitab itu lebih sering dibahas daripada kitab-kitab lain di sosial media, dan itu bukan dilakukan oleh pengajar Kristen saja, tetapi banyak polemikus-polemikus Islam yang juga doyan membahas, bahkan mengabarkan Injil di sosial media. Seperti dalam video ini contohnya. Bahwa menurut mereka, Yesus itu menjadi anak domba untuk dikurbankan, menghapus dosa orang Kristen. Kenapa harus Yesus yang dijadikan anak domba? Karena dia tidak bercacat, tidak bercela. Karena persyaratan untuk ada kurban di dalam kitab perjanjian lama atau tradisi Yahudi tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela. Hanya Yesuslah yang tidak bercacat, tidak bercela, karena seluruh manusia keturunan Adam itu menurut umat Kristen sudah berdosa. Makanya mereka percaya Yesus itu meninggal di tiang salib untuk menebus dosa waris namanya. Jadi ada lagi istilahnya dosa waris. Jadi Adam itu zaman dahulu hidup benar, maksudnya ciptaan paling benar. Dia memakan pohon pengetahuan. Gara-gara makan pohon pengetahuan, dia kehilangan kemuliaan Tuhan gitu. Yesus mendamaikan menurut mereka. Video ini adalah cuplikan dari sebuah video hasil live TikTok antara Uni Riva dan juga Bunda Korla ya. Saya sebenarnya heran ya, kenapa akhir-akhir ini Bunda Korla ini sering sekali mengikuti live TikTok bersama para polemikus Islam yang suka membahas kitab suci Kristen. Apakah Bunda Korla ini tertarik ingin mencari kebenaran atau bagaimana? Ya itu hanya Tuhan sajalah yang tahu isi hatinya. Yang menarik adalah, di dalam video yang tadi sudah kita lihat, Uni Riva berusaha menjelaskan kepada Bunda Korla mengenai arti dari penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang mungkin selama ini Bunda Korla tak pernah mengetahuinya. Tetapi berkat Uni Riva, akhirnya Bunda Korla sekarang sudah mengetahuinya. Memang kalau kita mau melihat video ini secara fullnya di live TikToknya Uni Riva, terlihat bahwa motivasi Uni Riva menceritakan tentang penyaliban Yesus Kristus itu bukan supaya Bunda Korla mengimaninya, tetapi ada maksud lain untuk menjelekkan ajaran agama kekristenan. Tetapi apapun motivasinya, saya jadi teringat satu ayat dalam firman Tuhan, di mana ayat ini relevan sekali dengan apa yang dilakukan oleh para polemikus yang suka membahas Yesus Kristus, yaitu yang tertulis di dalam Filipi pasal pertama, ayat 15 sampai ayat 18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Luar biasa ya, ayat ini semakin menunjukkan kepada kita arti dari sebuah kebenaran Alkitab. Sebagaimana dikatakan ada orang-orang yang memberitakan Yesus Kristus karena motivasi dengki, perselisihan, bahkan dengan maksud-maksud palsu. Tetapi Paulus berkata, tidak mengapa justru orang-orang seperti ini membuat pemberitaan Injil semakin tersebar luas dan diketahui banyak orang. Dan ini cocok sekali dengan apa yang dilakukan oleh para polemikus Muslim saat ini, di mana mereka sibuk membahas Alkitab, sibuk membahas Yesus, walaupun motivasinya palsu, tetapi dampaknya Injil semakin dikenal luas oleh semua orang.
Cuma sayangnya, karena para polemikus Islam lebih sering menceritakan Yesus dan juga mengabari Injil, akhirnya justru banyak umat Muslim yang kurang dalam memahami agama mereka sendiri. Contohnya seperti dalam video berikut ini. Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa? Hah? Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa? Nabi Isa. Ya. What do you after Nabi Isa? After Nabi Isa, but I don't remember that. Oke. Kita remember. Yeah, Atau Alif. setelah Nabi Isa siapa ya? Ya. Ismail. Oke, thank you. Setelah Nabi Isa siapa ya? Setelah Nabi Isa siapa? Nggak tahu ya. Setelah Nabi Isa siapa? Setelah Nabi Isa siapa? Setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa siapa? Nabi Isa. Lupa ya? Setelah Nabi Isa siapa? Setelah Nabi Isa siapa? Setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa siapa ya? Nggak tahu. Nabi setelah Nabi Isa siapa? Yahya. Siapa? Yahya. Yahya. Ya, Saudara Muhammad. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bunda. Setelah Nabi Isa siapa? Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa? Siapa? Nggak tahu. Oke. Nabi setelah Nabi Isa. Nabi Isa. Siapa? Nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa? Muhammad. Woi, Nabi setelah Nabi Isa siapa? Nabi Muhammad. Oke, thank you brother. Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Muhammad. Thank you. Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Nabi setelah Nabi Isa siapa? Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ya. Oke, yang nama Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Pak, itu dah anak. Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa? Ya. Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa? Nabi Muhammad. Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Siapa kak? Nabi setelah Nabi Isa siapa? Nabi Isa. Nabi setelah Nabi Isa siapa? Yunus. Oke, makasih ya. Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Hah? Nabi setelah Nabi Isa siapa? Aduh, apa yang lupa apa? Kak, boleh nanya nggak? Nama Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Nabi Muhammad. Thank you. Nabi setelah Nabi Isa siapa? Nabi setelah Nabi Isa siapa ya? Oke, thank you. Nabi setelah Nabi Isa siapa? Oke, kita. Hai kak, boleh nanya nggak? Nabi setelah Nabi Isa siapa? Oke, nggak tahu. Thank you. Nabi setelah Nabi Isa siapa? Siapa? Nggak tahu. Video ini adalah video sosial eksperimen oleh seorang TikToker Muslim yang bertanya secara spontan kepada umat Muslim. Sangat miris sekali ya, pertanyaan sesederhana itu, tetapi banyak sekali umat Muslim yang tidak bisa menjawabnya. Padahal itu adalah pertanyaan yang sangat mendasar sebagai seorang Muslim. Tetapi ternyata banyak yang tidak bisa menjawab pertanyaan sesimpel itu. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena para pengajar Muslim lebih senang bahas Yesus dan Injil, atau karena ada hal lainnya? Silakan berikan tanggapan di kolom komentar. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.